Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membicarakan tentang pasar input. Suatu struktur pasar yang agak berbeda dengan pembahasan kita pada beberapa waktu yang lalu tentang pasar output ya. Pasar output itu memiliki banyak sekali struktur, mulai dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopsoni dan seterusnya. Begitu juga dengan pasar input, nanti juga memiliki struktur yang berbeda-beda. Kita kaji dulu apa yang dimaksud dengan pasar input. Pasar input itu adalah pasar yang menjual faktor produksi yang akan dipergunakan untuk kegiatan produksi komoditas. Ya, kalau kita berbicara tentang faktor produksi, kalian tentunya sudah sangat paham tentang faktor produksi. Di mana faktor produksi itu adalah komponen yang dibutuhkan supaya kegiatan produksi itu dapat berjalan dan dapat menghasilkan sebuah produk. Beberapa faktor produksi yang biasa kita temukan dalam kegiatan produksi secara umum adalah dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tenaga kerja, kemudian yang kedua adalah kapital, yang ketiga adalah bahan baku. Tenaga kerja ini bisa dibagi menjadi beberapa macam atau beberapa kelompok. Ada tenaga kerja yang profesional, ada tenaga kerja buruh, ada tenaga kerja terampil dan seterusnya. Kemudian yang termaksud dalam kapital itu bisa bangunan, kemudian bisa peralatan, kemudian bisa yang biasa mungkin kita sebut dengan sarana dan prasarana. Kemudian bahan baku itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Misalnya saja kalau kita ingin membuat roti, ya di situ ada telur, ada gula, ada tepung dan seterusnya. Kemudian di pasar input itu pelaku pasar itu memiliki peran yang berbeda dengan di pasar output. Kalau di pasar output yang bertindak sebagai produsen itu adalah perusahaan. Sementara kalau di pasar input yang bertindak sebagai produsen itu adalah rumah tangga. Sebaliknya, di pasar input yang bertindak sebagai produsen adalah rumah tangga, dan yang bertindak sebagai konsumen itu adalah perusahaan. Jadi antara pasar input dan pasar output, pelaku pasarnya memiliki peran yang berkebalikan. Nah, kalau kita bicara tentang pasar, pasti di situ ada permintaan dan penawaran. Begitu juga di pasar input. Kalau kita bicara dengan, katakanlah misalnya kita bicara tentang pasar input tenaga kerja, maka di situ ada penawaran input tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan penawaran input tenaga kerja? Penawaran input tenaga kerja itu merupakan jumlah tenaga kerja yang tersedia di pasar pada berbagai tingkat upah, atau pada berbagai tingkat harga dari tenaga kerja tersebut. Nah, di dalam penawaran tenaga kerja ini ada beberapa karakteristik yang perlu kita cermati, yaitu yang pertama bahwa pada penawaran tenaga kerja harus dibedakan antara jumlah input yang tersedia dengan jumlah input yang ditawarkan di pasar tenaga kerja. Jumlah input yang tersedia itu tidak selalu sama, bahkan senantiasa berbeda dengan jumlah yang ditawarkan di pasar tenaga kerja. Kalau jumlah yang ditawarkan di pasar tenaga kerja itu umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah input yang tersedia. Hal ini bisa kita lihat, ada tenaga kerja yang memang tidak mau menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja. Dia bersedia untuk menjadi pengangguran daripada menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja.
Nah, itu adalah fenomena yang terdapat di pasar input tenaga kerja. Kemudian yang kedua, bentuk kurva penawaran tenaga kerja itu tergantung pada struktur pasarnya. Jika struktur pasarnya adalah pasar persaingan sempurna, maka bentuk penawaran tenaga kerja yang dihadapi oleh seorang produsen itu adalah berbentuk horizontal, yang berbentuk lurus horizontal. Kemudian kalau dan ini akan berbeda pada pasar tenaga kerja yang bersifat monopoli atau monopsoni. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah jumlah penawaran tenaga kerja untuk industri secara keseluruhan dan dalam jangka waktu pendek itu penawarannya berbentuk vertikal atau memiliki inelastisitas sempurna penawarannya. Kemudian kalau pada perusahaan jumlah penawaran itu pada industri tertentu begitu ya, pada perusahaan tertentu itu jumlah tenaga kerja yang ditawarkan dan bentuk kurva penawarannya itu bisa memiliki slope yang positif tergantung kepada tingkat upah yang ada di pasar tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini, jika seandainya seluruh perusahaan itu menghadapi penawaran tenaga kerja, maka tenaga kerja yang dihadapi oleh seluruh perusahaan itu dalam jangka pendek itu berbentuk vertikal. Artinya penawaran tenaga kerja ini tidak bisa berubah secara cepat karena untuk menambah ketersediaan tenaga kerja itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga bagi keseluruhan industri, jika terjadi kenaikan upah, maka itu tidak bisa menggeser kurva penawaran atau menambah kurva penawaran dalam jangka yang pendek. Kemudian sebaliknya bagi perusahaan, bagi industri tertentu, bagi sebagian industri, misalnya ada industri kosmetik, maka kurva penawaran tenaga kerja yang dihadapi itu bisa berbentuk memiliki slope yang positif. Artinya jika ada kenaikan upah tenaga kerja, maka ada kemungkinan penawaran tenaga kerjanya itu juga mengalami peningkatan. Ini yang bisa dihadapi oleh sebagian besar industri, oleh sebagian kecil industri. Nah, setelah kita membicarakan tentang penawaran, kita juga perlu membahas tentang permintaan tenaga kerja di pasar input tenaga kerja pada bentuk pasar persaingan sempurna. Nah, harus kita sadari bahwa permintaan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan itu tergantung pada beberapa faktor, yaitu pertama adalah tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena menambah penggunaan tenaga kerja. Jika tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk penambahan tenaga kerja itu semakin besar, maka ada kemungkinan permintaan tenaga kerjanya juga akan berkurang. Kemudian yang kedua, tambahan penerimaan dari pemakaian tenaga kerja. Jika pemakaian tenaga kerja itu banyak dengan penerimaan yang lebih besar, maka ada kemungkinan terjadi penambahan tenaga kerja. Namun, jika penerimaan yang didapatkan oleh perusahaan itu lebih kecil dari pemakaian tenaga kerjanya, maka ada kemungkinan permintaan tenaga kerja itu juga mengalami penurunan. Kemudian pada saat perusahaan melakukan kegiatan produksi, itu juga harus kita ingat berlaku kaidah teori produksi, di mana dalam teori produksi itu berlaku hukum law of diminishing return, yaitu tambahan law of diminishing return itu adalah penambahan penggunaan input
yang menyebabkan tambahan output, tetapi tambahan outputnya itu semakin menurun. Nah, tambahan output yang semakin menurun ini juga nanti akan menyebabkan kurva permintaan atau permintaan terhadap tenaga kerja itu juga akan mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat ini kurva permintaan tenaga kerja itu sama dengan kurva marginal value product of labor, yaitu nilai tambahan output sebagai akibat dari tambahan input itu yang memiliki bentuk yang slope-nya itu negatif, di mana MPL kali P ya. MPL itu VMPL atau MVPL itu didapatkan dari perkalian antara marginal produk dengan harga produk. Jadi nilainya itu nilainya semakin lama akan semakin turun, sebagaimana kita ketahui bahwa marginal product itu memiliki bentuk yang seperti huruf U yang terbalik, yaitu ada titik maksimal. Setelah itu penambahan input itu justru menurunkan penambahan outputnya. Nah, itulah marginal product itu kalau dikalikan dengan harga dari produk tersebut, maka akan dihasilkan marginal value product. Nah, marginal value product inilah yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja pada pasar input di pasar persaingan sempurna. Sama halnya dengan di pasar output, di pasar tenaga kerja itu juga akan terjadi keseimbangan pasar input atau keseimbangan pasar tenaga kerja, di mana keseimbangan itu akan tercapai manakala terjadi perpotongan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Dalam kurva ini itu keseimbangan tenaga kerja itu akan terjadi ketika upah yang berlaku di pasar adalah 3.000, yang merupakan hasil kesepakatan antara produsen dan konsumen yang ada di pasar. Kemudian dan jumlah yang ditawarkan sama yang dibeli itu dalam kurva ini sebesar 10.000. Nah, kurva keseimbangan pasar tenaga kerja ini juga akan berubah-ubah tergantung kepada perubahan permintaan dan faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja ataupun faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Demikian sekilas tentang pasar input. Untuk selanjutnya silakan untuk memperdalam dengan membaca referensi-referensi yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.